itu NRV, itu ada singkatannya, non return valve. Jadi apabila air sudah masuk ke sini, apabila pompa berhenti, ya ini yang mencegah untuk baliknya pompa. Lihat ini apa aja sih? Ini pompa, ini unitnya unit pompa ini. Ini unit pompa. Jadi ini kalau ini mesinnya emang mesin cat Caterpillar, tapi kalau pompanya ini punya Sikes. Jadi kita melihat apa aja sih. Jadi ini yang kita injak ini, kalau ini yang kita injak namanya ponton. Jadi di dalam ponton ini sebenarnya ini ada tidak nyatu tapi ada sekat-sekatnya. Ini gunanya buat apa? Ini buat melihat pas apabila ada pengelasan. Jadi kita harus buka biar tidak apinya tidak vakum atau tidak ada dalam, jadi tidak nyembur pas ada pengelasan. Juga untuk pengecekan apabila ada kebocoran di sini dia bisa dicek dalamnya ini ada airnya apa enggak. Terus kemudian dari sini aja nih. Yang pasti ini engine ini punya cat, terus ini baterai, terus ini PU 3009. Maksudnya PU 3009 itu cuma nomor unitnya, nomor unit dari perusahaannya. Terus ini ada radiator, ini radiatornya. Terus kemudian di sini nih, ini kunci kontaknya. Ini kunci kontaknya. Terus ini untuk melihat RPM, git-gitnya. Ini kalau ini buat melihat pressure yang pas pada saat pompa itu menyala. Terus kemudian kalaunya ini termasuk pipa discharge. Jadi keluarannya pompa ini discharge. Terus yang pasti ini harus ada apar. Kalau sewaktu-waktu ada kebakaran atau kejadian tidak diinginkan, pakai apa ini. Terus kemudian ini kayak box elektrik sih, relay. Terus air cleaner itu harus selalu dicek. Soalnya apa? Karena ini kan air itu kan nyiprat. Jadi kalaunya itu bisa masuk sini, jadi gampang sekali ngeblok. Ini bawahnya filter di dalamnya ini kotakan ini rubber coupling. Rubber coupling itu hubungannya kemana? Jadi agar getaran tidak langsung diterima oleh engine. Ini kalau ini flywheelnya itu hubungannya ini sama rubber coupling. Pas pada saat muter kan otomatis kan pompa kan getar. Jadi peredamnya ini rubber coupling itu. Terus kemudian yang ini, kalau ini kompresor buat apa sih di pompa? Jadi kompresor sendiri itu cepat kevakuman. Jadi pompa itu kan agak susah vakumnya. Jadi untuk membantunya ya ini, mempercepat kevakumannya pompa. Jadi kalau sudah pompanya sudah vakum, sudah nyedot, otomatis ini akan berhenti secara otomatis. Terus kemudian yang ini punya bear shaft atau bearing shaft. Jadi kan urutannya kan ada rubber coupling, bear shaft, terus ini pompanya. Terus kemudian yang ini sendiri itu oli atau pelumas buat mechanical seal. Ini menggunakannya mechanical seal ini. Mechanical seal. Jadi bukan menggunakan yang namanya gland packing. Kalau gland packing sendiri itu kan bentuknya seperti sumbu kompor lah orang yang bilangnya itu. Tapi kalau gland packing ini bentuknya seperti busing tapi keramik. Jadi kalau kita masang itu harus sangat hati-hati. Apabila kesenggol kanan atau kiri sedikit aja itu langsung otomatis pecah, tidak bisa digunakan lagi. Terus kemudian yang ini tadi, yang ini namanya valve, biasanya bilang orang itu NRV, itu ada singkatannya, non return valve. Jadi apabila air sudah masuk ke sini, apabila pompa berhenti, ya ini yang mencegah untuk baliknya air ke pompa ya ini. Kenapa dikasih ini sebenarnya? Kalau apabila misalkan
mesin dimatikan, nggak ada energinya, otomatis air balik ke sini, mutar balik, otomatis pompa keputar balik, engine keputar balik, akan merusak engine. Jadi ini safety-nya. Tapi harus sering dicek juga. Apabila tidak vakma atau apa, biasanya gara-gara ininya juga. Karena sudah kavitasi. Terus kemudian yang bawahnya ini sendiri ini, yang ini namanya pompanya juga. Ini kalau yang sempat keaunya itu namanya volute. Volute itu hosing pompanya. Di dalamnya itu ada impeller. Ada impeller itu yang buat mutarnya. Jadi untuk ngajasnya di impeller, terus di belakangnya itu ada namanya ripet, yang depannya front. Jadi terus kemudian, jadi kalau di sini sendiri itu namanya wear flat. Kalau di ini namanya venturi. Ini venturi. Terus kemudian yang ini namanya hose section. Terus ujungnya itu yang putih itu, yang ujungnya itu namanya screen atau strainer. Jadi untuk bila banyak kotoran tidak ikut masuk, karena kalau ikut masuk otomatis akan masuk ke dalam pompa. Kalau pompanya sudah kena, ya sudah. Jadi kita walaupun kelihatannya sepele, jadi kita harus betul-betul perhatikan, daripada pelumasan, daripada semuanya. Ya mungkin itu aja yang saya sampaikan. Tapi jangan lupa ini belum saya sampaikan. Kalau ini tangki fuelnya. Tangki fuelnya itu sangat sering memasukkan air. Kalau lihat tipenya ini ada tulisannya Sikes. Ini pompanya Sikes. Ini ada, ini dry, ini wet, ini modelnya ada HH 150 SS. Ini tahun pembuatannya 2006. Sudah agak lama sih, tapi karena kemungkinan perawatannya yang sangat diperhatikan, jadi sudah berumur berapa tahun masih dapat dipakai. Ya itulah, mungkin ini saja. Terima kasih.